Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita melalui berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur dan menaikkan setiap ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan dan perkenaan Tuhan atas kehidupan kami. Terutama ketika kami beristirahat, kami boleh beristirahat dalam kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu sehingga apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6 dengan tema jangan berjalan di jalan orang fasik. Mazmur pasalnya yang ke-1 ayat yang pertama hingga ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat terkasih, Mazmur pasalnya yang ke-1 kembali mengingatkan kepada kita setiap orang percaya bahwa dalam realita kehidupan kita sering melihat banyak orang Kristen atau orang-orang yang sudah menjadi percaya masih hidup dalam kedagingan mereka. Bahkan mereka yang mengerti atau mengetahui tentang firman justru tidak menghidupi firman itu dalam kehidupan mereka. Mereka lebih suka untuk berdiri sendiri, mengandalkan diri sendiri, bahkan mereka masih suka dalam setiap dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita pun seringkali tidak menyadari bahwa kita terjebak dalam zona aman kita sebagai orang Kristen. Kita seringkali terjebak dalam ikatan-ikatan dosa yang lambat laun justru membuat kita semakin nyaman. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita berjalan di jalan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengerti tentang firman Tuhan, namun dia masih mengandalkan kedagingannya. Orang yang memahami tentang firman Tuhan, namun dia seakan lupa ketika dia berada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita dua hal yang penting supaya kita, setiap orang yang percaya, jangan berjalan di jalan orang fasik. Di ayat pertama dan kedua dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Poin pertama yang boleh kita pelajari adalah senantiasa bergaul erat dengan Tuhan.
Mengapa? Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan terus memiliki hasrat untuk bertemu dengan Tuhan. Kita terus memiliki hasrat ingin tahu tentang firman Tuhan. Bahkan kita tidak akan pernah bosan akan perintah maupun firman yang Tuhan sampaikan yang boleh kita baca setiap harinya. Kita tidak akan menjadi jenuh, kita tidak akan menjadi bosan. Justru sebaliknya, kita menjadi orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Berbicara soal berkat bukan selalu tentang harta benda, melainkan akan setiap rema yang boleh kita terima ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Itulah salah satu berkat yang terpenting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika kita tahu firman Tuhan, dan ketika kita tahu bahwa Tuhan rindu untuk kita melakukan apa yang benar, maka kita pasti akan melakukannya dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa kehidupan kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Itulah yang menjadi acuan kita sehingga kita tidak berjalan di jalan orang fasik. Bersyukur adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita mampu menerima apapun keadaan kita dan apapun yang kita lalui. Untuk itu, jangan lupa untuk bersyukur dan bergaul dengan Tuhan. Ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Poin kedua yang boleh kita pelajari bersama pada pagi hari ini ialah tentang melihat ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita sebagai orang percaya, ketika kita terus melihat ke depan, maka kita tidak akan punya waktu untuk menyesali apa yang telah terjadi di belakang. Kita tidak akan punya waktu untuk menengok sedikit pun ke belakang. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya, ketika kita percaya bahwa kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan, percayalah Tuhan pun juga mengenal setiap jalan kita. Untuk itu, hal terpenting yang kita pelajari yang kedua ialah senantiasa melihat rencana Tuhan ke depan dalam hidup kita. Dengan begitu, kita bisa akan mengerti tentang kehendak Tuhan dan mana yang kehendak kita. Kita akan lebih mendahulukan kehendak Tuhan dibandingkan keinginan kita. Itulah hal terpenting, dua hal terpenting bagi kita setiap orang percaya, sehingga kita tidak berjalan di jalan orang fasik. Demikian rema pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, biar kiranya firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus hidup bergaul dengan Engkau, bersyukur dan melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Untuk itu Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami, agar kami boleh terus mengerti akan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Demikian rema pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.